Thank you untuk tim Praise and Worship yang sudah ushering the presence of God in our own living room. Juga ucap syukur untuk teman-teman yang melayani selama ini, selama pandemi ini, teman-teman di SALT, teman-teman di Service and Programming, and everybody else yang terlibat di dalamnya. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang senantiasa hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Bahkan di saat ini, di setiap musim di mana anak-anakmu berada, Engkau hadir, Engkau mengetahui, dan Engkau terus menuntun setiap langkah hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa Engkau sendiri yang berbicara dengan jelas kepada setiap daripada kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami oleh benih firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tertanam, berakar kuat, dan bertumbuh, berbuah lebat 100, 60, 30 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menerima. Yang setuju sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Halo semua jemaat Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang cukup singkat. Saya berdoa kami boleh menemukan Anda dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Untuk Anda yang saat ini sakit ataupun Anda memerlukan kebutuhan doa, kami rindu untuk bersepakat bersama dengan Anda berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini sehingga kami bisa berdoa bersama dengan Anda. Baru saja minggu lalu kita melihat bahwa Presiden kita, Pak Jokowi, menerima suntikan vaksin COVID-19 yang pertama. Pertanyaannya, kapan sampai di kita? Masih belum ada kepastian. Sementara kita tetap menunggu, tetap pertahankan hidup bersih dan sehat. Dengan apa? Dengan caranya kita sering mencuci tangan. Ketika kita di luar rumah tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak ketika kita bertemu dengan orang lain. Nah, tahun 2020 tema besar kita adalah Greater Blessing. Sedangkan tahun ini 2021 kita berbicara dengan tema Greater Destiny di dalam kehidupan Anda dan saya. Apa itu Greater Destiny? Greater Destiny berbicara tentang panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap orang percaya, dalam hidup Anda, dalam hidup saya. This is a lifelong quest. Adalah sebuah pencarian seumur hidup. It is not a once in a lifetime journey. Tetapi ini adalah a lifetime journey on its own. Bukan hanya sebuah titik di dalam kehidupan kita, melainkan ini adalah sebuah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan, kadang-kala kita diperhadapkan dengan yang namanya badai kehidupan. Itu adalah hal yang normal, nggak bisa kita pungkiri, kita akan berada di dalamnya. Dan mungkin Anda mengalaminya di tahun 2020. Anda mungkin masih menghidupinya bahkan di tahun 2021 ini. Mungkin misalnya penghasilan Anda tidak menentu. Kemudian keluarga yang mungkin kondisinya semakin kurang harmonis. Ataupun bahkan ada beberapa dari Anda yang terkena positif virus COVID-19 ini. Bahkan ada yang kehilangan teman, kehilangan orang tua, kehilangan rekan kerja akibat virus ini. Maka Anda mungkin akan mengatakan bahwa tahun-tahun ini atau waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang gelap, dark times in our lives. Pernah pada saat kami berlibur, kami berada di tengah malam hari, sedang berkendara pada saat itu. Kami melalui tempat yang benar-benar gelap, tidak ada pencahayaan. Tiba-tiba kami diperhadapkan dengan terang yang begitu membutakan, yaitu namanya badai salju. Ini badai salju yang terbesar yang pernah saya alami secara pribadi. Saya merasa pada waktu itu saya sangat ketakutan. Saya merasa tidak berdaya. Maunya sih berhenti pada waktu itu. Nggak melanjutkan perjalanan. Karena apa? Karena jarak pandangnya cuma 1 meter saja. Tetapi karena pada saat itu kita di tengah-tengah tempat yang saya nggak tahu di mana. We are in the middle of nowhere. Maka saya putuskan untuk terus berkendara di tengah-tengah badai tersebut. Nah, setelah beberapa lama saya berkendara, kegelapan yang awalnya itu begitu membutakan karena ada terang juga. Saya mulai terbiasa
mata saya mulai terbiasa dan mulai bisa melihat dalam badai tersebut. Demikian juga dalam hidup kita. Seringkali kita ini diperhadapkan dengan badai yang tiba-tiba muncul di luar kendali kita, di luar dugaan kita. Ketidakpastian demi ketidakpastian. I tell you what, don't give up in those dark times. Jangan menyerah di masa-masa yang gelap itu. Continue to walk with God and you will be able to see in the dark. Sehingga judul khotbah saya pada hari ini adalah Seeing in the Dark. Melihat dalam gelap. Nah, perjalanan kami pada saat itu yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Ternyata harus memakan waktu 5,5 jam. Dikarenakan ada badai yang begitu besarnya. Yes, storms might slow you down, make a detour, but they should not change your destination. Badai akan membuat perubahan di dalam jadwal Anda, akan membuat Anda untuk merasa harus pelan, lebih pelan dalam bergerak. Tetapi itu tidak akan merubah arah tujuan kemana Anda berada seharusnya. Dalam hidup kita pasti akan melalui badai-badai tersebut. Ketidakpastian demi ketidakpastian. Kapan vaksin bisa kita dapatkan? Bagaimana nanti kita ketika harus traveling? Kapan sih kita bisa traveling tanpa harus takut lagi? Bisa hidup normal kembali enggak? Atau mungkin pertanyaan yang sering dilontarkan adalah kapan bisa makan rame-rame lagi? Nobody knows. Nggak ada yang tahu jawabannya. Sebenarnya ketidakpastian bukanlah hal yang baru bagi kita semua. Tetapi kompleksitas permasalahan ini bisa membuat kita terisolasi sehingga kegelapan mengalahkan kita. Darkness gets the best out of us ketika kita lengah. Oleh sebab itu kita jangan lengah. Ayo kita berdamai dengan ketidakpastian by having the ability to see in the dark. Dengan memiliki kemampuan untuk bisa melihat di tengah-tengah gelap. Tentang kemampuan kita melihat. Paulus dalam suratnya kepada gereja di Korintus tercatat 1 Korintus 13 ayat 12b dia menuliskan sebagai berikut. Karena kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. The way we see ourselves, bagaimana kita melihat diri kita, kondisi kita, ini diibaratkan kita sedang melihat cermin yang samar-samar. Paulus menggambarkan pengertian kita ini sangat terbatas akan cara Tuhan bekerja. Bahkan Paulus menuliskan di Roma 8:28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena pemikiran kita terbatas, penglihatan kita samar-samar, kita kadang-kala tidak tahu, tidak paham mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal tertentu terjadi dalam kehidupan kita. Hanya yang kita perlu tahu, ya kita perlu percaya adalah Dia turut bekerja di dalam segala perkara. Katakan amin. Di dalam segala perkara, Allah turut bekerja. Anda mungkin bertanya, mana ada cermin yang samar-samar sih pastor? Saya suka Anda bertanya. Nah, zaman itu orang-orang di Korintus membuat cermin dari metal yang dipoles. Metal ini dipoles sampai sedemikian rupa sehingga dia bersinar, sehingga dia memantulkan gambaran wajah kita atau tampak kita. Tetapi tidak sempurna, tidak bisa jelas. Tidak bisa sejelas cermin yang kita miliki hari ini. Di bagian B dari ayat 12 ini berkata, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Jadi Paulus berkata pada saat ini aku mengenalnya nggak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dikenal siapa pertanyaannya? Dikenal oleh Tuhan. Sehingga ternyata ada 2 sudut pandang. Sudut pandang kita dan sudut pandang Tuhan. Our perspective and God's perspective. Nah, cara gambarannya mungkin seperti ini. Di satu sisi, kita akan melihat kondisi diri kita sendiri yang samar-samar seperti kamera ini buram. Anda nggak bisa melihat ini siapa sih yang di balik layar sebenarnya kalau Anda nggak mengikuti dari awal. Sedangkan di sisi lain Tuhan mengenal, melihat kita dengan sangat jelas bahwa kita
adalah anak-anaknya, bahwa kita berharga, bahwa kita dikasihinya. Di satu sisi kita lihat samar-samar apa bisa kita ini berhasil. Tetapi di sisi yang lain Tuhan melihat dengan sangat jelas kita lebih dari pemenang. Kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Ini bagaimana Tuhan melihat kita. This is God's perspective. This is our own perspective yang samar-samar. Di satu sisi mungkin kita melihat bahwa teman-teman kita, orang tua kita menolak kita, tidak menginginkan kita. Kita merasa that I am a failure. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan melihat dengan jelas bahwa kita adalah mahakarya Tuhan. We are His masterpiece. Kita tidak ditolak. Bahkan kita diterima dan diinginkan oleh Tuhan. Tidak hanya itu, kita juga merupakan ahli waris Tuhan. Inilah cara Tuhan melihat kita dengan begitu jelasnya. Jadi jangan takut ketika kita melihat sesuatu yang tidak jelas, samar-samar, atau gelap. Karena apa? Karena ketahuilah bahwa Dia Tuhan yang melihat dengan sangat jelas. Tidak hanya Dia adalah Tuhan dalam terang, tetapi Dia juga Tuhan dalam kegelapan. Amin. Saya ulang lagi. Tidak hanya Dia adalah Tuhan di dalam terang, tetapi Dia juga Tuhan di dalam kegelapan. Sehingga kita nggak perlu takut akan kegelapan. Daud makanya menuliskan di Mazmur 139 di ayat 11 dan ayat 12 berkata, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. 12 dikatakan, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dikatakan segelap apapun gelap itu tidak bisa membuat Tuhan itu lari dari kegelapan itu atau mengalahkan Tuhan kegelapan ini. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Gelap bukanlah ciptaan Tuhan pastinya. Kalau kita melihat di Kejadian 1 ayat 2. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya apa? Artinya Tuhan hadir di dalam kegelapan. Saya mau katakan pada Anda. Bahwa ketika kita bicara dalam kegelapan. The dark is not a place where God is absent. Saya ulang sekali lagi. Kegelapan bukanlah sebuah tempat di mana Tuhan tidak hadir. But it is the place where you and I can meet Him. Ada tempat di mana Anda dan saya sebenarnya bisa bertemu dengan Dia. Karena Dia Tuhan atas terang, Dia juga Tuhan atas gelap. Minggu lalu kita mendengarkan Pastor Raymond menyampaikan firman Tuhan. Beliau menyinggung sedikit tentang kata tustel. Nah, mata kita ini berfungsi layaknya seperti tustel. Yang nggak tahu tustel berarti minggu lalu mungkin nggak mengikuti ibadah. Tustel itu kamera. Tuhan menciptakan mata kita begitu luar biasanya. Sehingga kita ini dengan mudah dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan kita. Baik itu terang ataupun itu gelap. Pada saat terang maka pupil mata kita akan mengecil tertutup oleh iris. Nanti Anda bisa Google sendiri iris itu apa. Bagian mata di mana yang transparan, yang berwarna-warni. Bukan kontak lens, oke? Nah, sedangkan pada saat gelap, maka pupil kita itu akan membesar. Karena fungsinya apa? Karena berusaha untuk menyerap terang sekecil apapun masuk ke dalam mata kita sehingga memberikan pencahayaan yang cukup. Oleh sebab itulah pada saat kita terbangun misalnya di malam hari, mungkin kita ingin ke kamar mandi, kita bisa menavigasi arah perjalanan kita ke kamar mandi. Kok bisa di tengah-tengah kegelapan seperti itu? Jawabannya sangat mudah, karena mata kita memiliki kemampuan itu untuk beradaptasi dan menggunakan cahaya terang sekecil apapun untuk memberikan arahan bagi jalan kita. Yesus sempat berkata tentang mata, tercatat di Matius dan Lukas. Tetapi kita akan melihat dari Matius 6, 22 dan 23 terlebih dahulu. Dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, untuk
dapat melihat di dalam kegelapan sekitar kita, maka yang pertama, Yesus katakan, tubuh kita sendiri harus memiliki yang namanya terang. Itu syaratnya. Kita perlu memiliki mata yang baik untuk bisa memiliki tubuh yang terang. Mata yang baik di dalam terjemahan aslinya adalah mata yang tidak kompleks, yang sederhana atau mudahnya adalah mata yang fokus. Memiliki mata yang fokus akan membuat hidup kita menjadi terang. Pertanyaannya, fokus kepada siapa atau apa? Saya suka Anda bertanya kembali gitu. Kita akan melihat satu ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sangat menarik, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ternyata tolak ukur Tuhan adalah bagaimana kita menghargai sesuatu atau seseorang, sehingga di mana harta kita, di mana kita menghargai sesuatu seseorang itu, di sanalah sebetulnya hati kita. Kalau misalnya Presiden Jokowi mau berkunjung ke rumah Anda, pasti Anda melakukan persiapan yang begitu matang, menantikan kehadiran beliau dengan begitu baiknya. Nah, kalau kita melihat kemarin atau beberapa waktu yang lalu, di mana wakil dokter kepresidenan yang notabene cukup dekat dengan Pak Presiden, waktu mau menyuntikkan vaksin COVID-19 ini ke lengan kiri dari Pak Jokowi, tangannya begitu gemetar. Saya percaya bukan karena Dr. Abdul ini tidak berpengalaman, tetapi saya percaya karena Dr. Abdul begitu menghargai, menghormati. Sehingga itu terlihat dari gerakan tubuhnya dia. Demikian pula dengan Anda dan saya. Apabila Anda dan saya menghargai hadirat Tuhan, maka setiap hari kita akan menantikan hadiratnya. Ya, setiap hari, bukan hanya hari Minggu aja, meskipun adalah baik untuk beribadah setiap hari Minggunya seperti hari ini. Nah, sebenarnya masih kurang jelas di ayat 21. Jadi maksud Yesus ini fokusnya kepada siapa atau kepada apa sih? Kita akan lihat satu ayat setelahnya, yaitu ayat ke-24. Dikatakan di sini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, sekarang menjadi jelas nih. Pilihannya adalah fokus kepada Tuhan atau kepada yang lain. Dalam hal ini Tuhan memperjelas bahwa musuh bebuyutan Tuhan yang seringkali mencuri fokus umat Tuhan, yang menjadi fokus kita adalah duit atau uang itu sendiri. Sekali lagi Tuhan ini gak butuh uang Anda dan uang saya. Dia gak pernah kekurangan, apalagi yang namanya kekurangan duit. Tetapi pada dasarnya Tuhan itu tahu persis bahwa apabila fokus kita selain daripada Tuhan, di luar daripada Tuhan, yang mana seringkali fokus kita kepada uang, kepada mammon, maka gelaplah seluruh hidup kita. Ini akan sangat membahayakan untuk kehidupan orang percaya. Kalau hidup kita gelap, it's hard to see in the dark. Saya ulang, kalau hidup kita gelap, it's hard to see in the dark. Poin pertama, to be able to see in the dark, you need to have a good eyes, simple eyes, mata yang fokus. Fokus kepada siapa? Focus on God. Good eyes, simple eyes, focus on God. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Anda dan saya. Bagaimana kita mengetahui fokus kita ini kepada Tuhan bukan kepada yang lain. Salah satunya adalah dengan melihat cara kita menggunakan uang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Oleh sebab itulah ayat 21 nantinya menjadi lebih jelas. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Cara yang lain adalah dengan memeriksa hati kita. Amsal 4 ayat 23 mengajarkan agar kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar yang namanya apa? Kehidupan. Periksa
apakah ada ketamakan di dalam hati kita? Bagaimana kita memeriksanya? Yesus berkata di Lukas kalau nggak salah. Di Lukas dia berkata bahwa agar kita berjaga-jaga dan penuh waspada terhadap ketamakan yang akan timbul di dalam hati kita. Ketamakan ini seperti apa? Kalau saya boleh melihat dari Amsal 13 ayat 11 berkata, Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Wealth from a get quick rich schemes will quickly disappear, bahasa NLT-nya. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Pastikan hati Anda dan saya tidak dipenuhi dengan greed, dengan yang namanya ketamakan ini. Kalau tadi Paulus berbicara tentang melihat samar-samar melalui cermin, maka Yakobus, saudara Yesus juga ada berbicara tentang cermin juga. Mari kita lihat di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Ayat 22 berkata, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jelas apabila kita hanya mendengarkan saja tapi tidak melakukan, Yakobus sebetulnya menyarankan tidak usah dengarkan sekalian. Karena itu menipu diri kita sendiri. Ayat 23 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di mana? Di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, ini sangat menarik. Dalam sebuah film dokumenter yang berjudul Becoming You, mengulas tentang perkembangan anak-anak. Dan film ini menjelaskan bagaimana 2000 hari pertama dalam kehidupan kita akan membentuk sisa hidup kita. Very interesting, karena film dokumenter ini diceritakan melalui sudut pandang lebih dari 100 anak di seluruh dunia. Dia ambil sampel dari Nepal, Jepang, bahkan Kalimantan. Dan di episode demi episode ini menawarkan gambaran yang menggugah pikiran. Bagaimana anak-anak ini belajar berpikir. Anak-anak ini belajar berbicara. Bagaimana anak-anak ini belajar untuk bergerak. Dari lahir hingga dia umur sekitar 5 tahun. Di episode pertama menjelaskan bahwa anak-anak di bawah umur 2 tahun, so babies 0 sampai 2 tahun kira-kira, apabila mereka diperhadapkan dengan cermin, misalnya digendong dengan orang tuanya, papanya atau mamanya, maka si bayi ini bisa mengidentifikasi bahwa yang menggendong dia itu adalah orang tuanya, papanya atau mamanya. Tetapi menariknya, ketika dia diminta untuk mengidentifikasi dirinya, siapa sih anak ini, maka dia tidak bisa mengidentifikasi dirinya sendiri. Anak-anak di bawah 2 tahun ini akan berkata bahwa dirinya adalah bayi yang lain. Bahkan dia akan berusaha untuk mengajak bermain, berusaha untuk mengajak bicara meskipun dengan kata-kata yang terbatas mungkin ya. Mengajak ketawa, bahkan mencium refleksi dirinya sendiri. Bukan karena dia narsis, tetapi karena dia nggak tahu bahwa sebetulnya di balik cermin itu adalah dirinya sendiri. Sehingga ini sangat mirip dengan apa yang Yakobus barusan katakan. Baru melihat segera lupa atau tidak tahu siapa dirinya. Saya suka dalam terjemahan bahasa Inggris The Message berkata demikian. Those who hear and don't act are like those who glance in the mirror. Melihat melalui cermin. Walk away and 2 minutes later dikatakan have no idea who they are, what they look like. Baru melihat wajahnya di cermin, dia nggak bisa paham, nggak bisa mengenali siapa dirinya. Sekali lagi hanya anak kecil yang tidak tahu siapa yang mereka lihat di cermin. Kalau kita kembali ke awal teks di 1 Korintus 13 tadi. Kita mundur 1 ayat, yaitu ayat yang 11. Paulus sebetulnya berkata tentang bagaimana kita
tidak menjadi anak-anak, tetapi kita bisa menjadi dewasa. Ketika aku kanak-kanak, Paulus berkata, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau poin pertama kita tadi, to be able to see in the dark. Kita harus memiliki mata yang baik. Focus on God. Poin kedua saya, untuk melihat dalam gelap, we need to have mature eyes. Mata yang dewasa. Dalam artian kita perlu menjadi pelaku-pelaku firman. Be the doers of God's word. Menjadi pelaku firman. Dan kita kalau lihat di ayat selanjutnya, di 1 Korintus 13. Ayat yang 13. Berbunyi demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemampuan kita untuk melihat dalam kegelapan ini bukan mata jasmani kita. Sehingga kita punya semacam superpower. Melainkan menggunakan mata iman kita. Seperti apa yang Paulus katakan di 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. For we live by faith and not by sight. Sekali lagi, ketidakpastian adalah hal yang pasti hadir di dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Dan juga kita tidak pernah dipanggil untuk keluar dari kegelapan. Tetapi untuk tetap hidup di tengah-tengah kegelapan itu untuk apa? Untuk menjadi terang di tengah-tengahnya. Seringkali di saat badai kita tidak bisa melihat dengan jelas. Kenapa? Karena fokus kita salah. Dan karena itu tadi kita nggak dewasa, kita berkata-kata, kita berpikir, kita bertindak seperti layaknya anak kecil. Contohnya ketika kita menghadapi cekcok misalnya dalam rumah tangga. Fokusnya selalu kepada kekurangan dan kesalahan pasangan kita. Permasalahan itu aja yang kita ungkit-ungkit. Bahkan ketika permasalahan mulai bertambah banyak, kita akhirnya memilih untuk apa? Untuk lari dari permasalahan itu. Seperti anak kecil menganggap bahwa masalahnya udah hilang begitu aja ketika kita lari daripadanya. Ya mungkin ini merupakan masa-masa yang gelap dalam hidup pernikahan Anda. But you can still see in the dark apabila Anda fokus pada janji Tuhan. Bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Meskipun dalam pernikahan Anda saat ini penuh dengan hal-hal yang di luar harapan Anda. Ketidakpastian demi ketidakpastian. Tetapi ketika Anda mulai memfokuskan diri Anda kepada Tuhan. Sebetulnya Anda sedang mulai melihat dari perspektif Tuhan tentang pasangan Anda. Dan Tuhan tidak pernah mencobai Anda melebihi kekuatan Anda sendiri. Dan yang perlu Anda lakukan ketika Anda di tengah-tengah kegelapan pernikahan Anda ini. Mulai lakukan firman Tuhan. Be the doers of God's word. Meskipun kadangkala memang tidak nyaman. Untuk apa? Untuk mengasihi istri atau suami kita ketika kita sedang tidak dalam kondisi yang baik. Tidak ada klausel dalam firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi atau bisa mengasihi istri atau suami kita ketika suami atau istri kita sedang baik-baik saja. Tetapi there's no such clause. Artinya apa? In whatever condition, in good times, in bad times. Di dalam cekcok, lagi ada damai. Hormatilah suamimu untuk istri-istri dan untuk suami kasihilah istrimu. Contoh yang lain. Ketika anak-anak atau orang tua hubungannya nggak harmonis. Dari sudut pandang anak-anak merasa orang tua itu nggak adil atau terlalu menekan. I know it's not easy. I've been there. Saya pernah menjadi anak-anak. Saya pernah menjadi anak remaja. Sekarang ketika saya menjadi orang tua. Saya mulai menyadari betapa sulitnya juga untuk menjadi orang tua. Yesus sendiri pernah berkata bahwa orang tua yang jahat sekalipun tahu memberi pemberian yang baik, betul? Sehingga Yesus melanjutkan sebetulnya ketika anak-anak itu minta ikan masa dibeli ular, minta roti masa diberi batu. Nah yang pasti adalah orang tua pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya.
Sehingga kita sebagai anak-anak yang perlu kita sadari adalah mereka orang tua yang berdosa, yang tidak sempurna. Dan kita mulai merubah fokus kita kepada janji Tuhan. Fokus kita mulai melihat bagaimana Tuhan melihat. Tuhan melihat Anda dan saya. Saya mau berkata kepada anak-anak muda bahwa Anda seperti benih yang sedang ditanam di dalam tanah. It's dark, gelap mungkin sekitar Anda. It's uncomfortable, gak nyaman. But in that darkness, in that particular darkness, the potential of the seed will begin to show and to grow. Kemudian mulai Anda lakukan kebenaran firman Tuhan. Be the doers of God's word. Bagaimana caranya anak-anak ini menjadi pelaku firman Tuhan? You need to pray for your parents. Give thanks for them. Mulai berdoa, mengucap syukur atas orang tua Anda. Hormati orang tua Anda. Meskipun mungkin Anda merasa mereka nggak adil, merasa mereka menindas Anda. Tetapi as you begin to do the word of God, you will see. Anda akan mulai bisa melihat di dalam kegelapan. Ini adalah beberapa contoh yang sederhana. Dan saya percaya Tuhan sudah berbicara pada Anda apa yang harus Anda lakukan di tahun 2021 ini. Taatlah melangkah. Dan disiplinkan diri senantiasa to focus on God and be the doers of His word. Untuk fokus kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan ini Anda tidak akan tersesat dalam kegelapan dan di dalam badai. You will be able to see in the dark and you will find yourself in greater destiny this year. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa agar di tengah-tengah badai dan gelap, kami tetap berani untuk berjalan tegak. Berani berjalan dengan penuh keberanian. Tetap menjadi terang. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kami boleh tetap menjadi pelaku firman-Mu. Dan mengarahkan mata kami hanya kepadamu. Melihat melalui perspektif-Mu. Hamba berdoa bagi kami yang saat ini sedang dalam kesesakan. Ajar kami untuk berkata seperti Daud berkata. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan kami? Pertolongan kami datang dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Engkau tak akan membiarkan kaki kami goyah. Penjaga kami tidak akan terlelap. Tuhan, aku berdoa berikan that kind of confidence. Sebuah rasa yang aman, rasa yang percaya seperti Daud bisa berdoa seperti itu ketika dia dalam kegelapan. Aku berdoa tahun 2021 menjadi tahun di mana jemaat-Mu boleh berjalan di dalam greater destiny bersama dengan Engkau. Jemaat Tuhan boleh angkat tanganmu bersama-sama. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, kasih dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan kita percaya. Yang setuju katakan amin, amin, dan amin. Stay connected melalui website IFGF Surabaya, YouTube dan Instagram kita. And we'll see you next week. God bless you.